Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana subhanahu walillah ala alihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat, keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada. Kami dan Radio Nusantara akan membicarakan tentang petunjuk pertama menuju kehidupan yang sempurna, yaitu turunnya Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-9. Hadirin, dalam kesempatan ini kita tetap menggunakan standar SRI, spiritual religi intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan bimbingan untuk bisa memberikan semacam pencerahan terhadap ilmu, yaitu mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaatan dunia dan akhirat. Hadirin, maka dalam kesempatan yang baik ini religinya kita akan membicarakan tentang surat Al-Alaq, yaitu surat yang pertama turun ayat 1-19. Kita mengawali dari ayat 1-19 dan intelektualnya kita akan membahas dengan konsep-konsep kematangan dan juga konsep keilmuan, sehingga memberikan kontribusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita awali dari sisi religinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Alaq ayat 1-19. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Araital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Araita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Araita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an binasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat 2. Ayat 3, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat keempat, yang mengajarkan manusia dengan pena. Yang kelima, dia mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya. Keenam, sekali-kali tidak, sungguhnya Allah itu benar-benar melampaui. Sekali-kali tidak, sungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ketujuh, apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Kemudian ayat ke-9, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Ayat 10, seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Ayat 11, bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Ayat yang 12, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 13, bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Yang 14, tidaklah dia mengetahui bahwa sungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. 15, sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti
berbuat demikian niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. 16 yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. 17 maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. 18 kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah penyiksa orang-orang yang berdosa. 19 sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19. Jadi rahimakumullah, surat ini yang pertama turun itu surat 1 sampai 5. Ini menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW itu jahiliyah dari sisi tauhid, yaitu mengenal Allah, kemudian mengenal manusia, dirinya juga nggak kenal, akhlak juga nggak punya, kemudian sastra, kemudian belum adanya penelitian dan pengembangan. Ini kemudian tafsir surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini, yang ayat 1 itu menerangkan tentang tauhid. Bagaimana saudara-saudara kita ini harus dikenalkan dulu, yaitu tauhid. Nah, tauhid ini adalah nomor 1. Maka Iqra bismi rabbil ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, setelah tauhid itu baru asal manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Setelah tauhid dan manusia, maka harus punya akhlak. Iqra wa rabbukal akram. Akhlak yang mulia, karim, alamabil kolam. Jadi Allah itu mengajarkan baca tulis dengan sastra. Alamal insana malam ya'lam, mengajari apa kita yang belum kita ketahui. Jadi makanya perlu research and development. Harina kemakmulah, maka ayat 1 sampai 5 ini adalah ayat yang turun pertama sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad diangkat sebagai seorang Rasul. Kemudian saat itu juga di Gua Hira, Nabi ketemu dengan Jibril dengan gemetarnya. Maka disitulah sebenarnya Nabi ketakutan. Maka didampingi oleh istrinya ketika di rumah, bahwa engkau ini orang baik, gak mungkin akan dihinakan oleh Allah SWT. Harinakumullah, maka dari itu surat ini juga surat mengawali terjadinya petunjuk pertama menuju kehidupan yang sempurna. Karena awal-awalnya belum ada ketauhid yang mapan, belum ada kajian biologi, belum ada kajian akhlak, kajian sastra, dan kajian tentang research and development itu belum ada. Maka ayat-ayat inilah sebenarnya yang membongkar sekaligus menjadikan tonggak termulainya kehidupan yang baru, kehidupan yang sempurna. Kemudian ayat 6 sampai 9 ini menggambarkan kondisi bangsa Arab saat itu, dan mungkin ini juga berlaku untuk sepanjang masa. Yang pertama, ayat 6 itu manusia itu melampaui batas bila serba cukup, disambung ayat 7. Kepada Allah lah kamu kembali. Sebenarnya ini disindir bahwa kalau manusia itu sudah serba cukup, melampaui batas, padahal semua itu ada finishing. Ada finishnya, itu kembali kepada Allah SWT. Kemudian pendapatmu orang yang melarang seorang hamba yang mengerjakan sholat, pendapatmu yang dilarang dalam kebenaran menyuruh bertakwa. Nah, inilah menyindir bahwa Nabi Muhammad SAW ini memberikan pencerahan, yaitu
untuk ibadah, untuk kebenaran dan ketakwaan, namun malah diintimidasi dengan kekerasan. Pendapat itu yang melarang berdusta dan berpaling. Dia tidak sadar bahwa Allah melihat segala perbuatannya. Hadiratkumullah, bahwa orang-orang kafir yang kufur dan ingkar terhadap wahyu, ini dia nggak sadar bahwa dia juga dalam genggaman dan juga penglihatan Allah SWT. Maka ketika nanti suatu saat sudah sampai waktunya, jika tidak berhenti, misalnya kami akan tarik ubun-ubunnya, ubun orang yang berdosa dan durhaka, dan kelak akan memanggil golongannya. Nah, kemudian Allah akan membalas dengan memanggil malaikat Jabaniyah untuk diadab di neraka. Untuk itu 19 ini penutup, tetap jangan patuh kepada mereka dan sujud dan dekatlah. Wasjud waqtarib, dan sujud dan dekatlah dirimu kepada Allah SWT. Ayat ini memang berlaku sepanjang masa. Jadi sampai sekarang ini kita dalam menjalankan kebenaran itu pasti juga banyak rintangannya. Oleh sebab itu kita nggak boleh gentar menghadapi rintangan, kita nggak boleh mundur ketika menghadapi rintangan, karena saat-saat yang berat itulah sebenarnya adalah dalam penglihatan Allah SWT. Hadiratkumullah, bahwa Allah menghendaki kebaikan itu tentu dengan ujian yang cukup. Semua akan diuji dengan luar biasa. Ibarat kita ini tanding dalam kompetisi, nah kita juga harus siap mental. Kompetisi kita ini ada luar biasa. Pertama, kita punya alam sebagai fasilitas, yaitu benda mati, tumbuhan, hewan. Nah, manusia itu sebagai khalifah yang akan punya senyawa dengan roh. Nah, kita ini punya kesenyawaan dengan roh. Kemudian ada alam meta. Alam metafisika ini sebagai penyeimbang, yaitu terdiri dari siluman, jin, setan, iblis, malaikat. Penyeimbang inilah yang akan selalu menggoda. Kemudian kita punya korelasi manusia dengan siluman dan jin ini sebagai parasit, sementara iblis dengan setan kita sebagai musuh. Nah, kemudian malaikat sebagai partner. Jadi kalau Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW dalam dakwah yang pertama ini tekanannya luar biasa. Yang pertama, tekanan sebagai partnernya mendapatkan wahyu dari malaikat yang membawa, ini juga berat. Kemudian setelah dalam kehidupan itu juga musuhnya juga nggak sedikit. Kenapa Islam ini dimusuhin orang banyak? Ya karena untuk menunjukkan kebenaran Islam itu. Jadi kebenaran itu memang ada lawannya. Tentu kita sebagai hamba Allah ini tidak boleh mundur. Karena apa? Karena tetaplah kalian dalam, jangan takut kepada mereka, dan sujud dan dekatlah kepada Tuhanmu. Maka mumpung masih ada waktu, nah di dunia ini waktunya sempit, pendek, kita sudah diberikan oleh Allah anugerah berupa Al-Quran, dan Quran turun yang pertama surat Al-Alaq 1-5 ini membawa kabar gembira untuk perubahan dunia. Tentu sekarang ini kita sudah punya segitu banyaknya ayat
yang ayat-ayat ini akan menjadikan pengetahuan yang sempurna dan sekaligus akan menjadikan inspirasi buat kita. Hadirin kalau antara Al-Quran sebagai wahyu dengan sains sebagai budaya, ini duluan Al-Quran wahyu. Jadi wahyu ini kerjanya adalah spiritual, sementara budaya ini kerjanya adalah akal atau logika. Jadi duluan spirit dulu, baru dengan masuk dalam logika. Jadi kalau sains ini pasti mengikuti wahyu, perjalanan wahyu, karena wahyu duluan baru saintifik. Maka dari itu absolutnya Al-Quran kebenaran yang sempurna inilah kemenangan bagi kita sebagai hamba Allah. Jadi punya tuntunan yang baku, punya kebenaran yang absolut yang nanti akan membimbing kebenaran yang nisbi. Nah, jadi kalau wahyu itu kebenaran absolut, tetapi kalau akal, kemudian pengalaman empiris ya, kemudian insting, intuitif, perasaan, ini sifatnya adalah sifatnya nisbi. Akal itu juga nisbi, kemudian pengalaman juga nisbi, insting, perasaan itu juga nisbi. Ada kekuatan yang paling absolut yaitu wahyu Al-Quran. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah tentu kita dibimbing dengan ilham, kemudian dibimbing dengan Al-Quran menuju kepada kesempurnaan dalam kehidupan, atau petunjuk pertama menuju kehidupan yang sempurna itu adalah Al-Quran. Dan ini ternyata berlaku sepanjang zaman. Mudah-mudahan Allah SWT membangkitkan kita dalam roh yang sehat, spiritual yang sehat, sehingga menuntun akal kita menjadi akal yang produktif, emosional kita emosional yang terkendali, sekaligus psikis kita, jiwa kita tenang, dan badan kita sehat. Dengan Quran ini kita akan bisa menjangkau kehidupan mulai dari kehidupan realita, kehidupan metafisika, dan kehidupan spiritual, karena tuntunannya sudah segitu jelasnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita tuntunan, bimbingan, sehingga kita mendapatkan keberkahan hidup kita, berkah dunia dan akhirat, sehat jasmani dan rohani, selalu dalam lindungan bimbingan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafi'ati wa dzikril hakim taqabbal maghfur wa kana ala wassalamualaikum wa isyarul muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat subhanallah ta'ala salam wa ridawahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.